Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan Timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Rush you out, pointing out to Courtois that you would go on his left. No, I didn't see. Satu persatu pemain naturalisasi Timnas Indonesia berbagai level usia memutuskan berkarir di tanah leluhurnya. Bagaimana sikap PSSI terkait fenomena itu? Pada musim ini saja, 7 pemain naturalisasi Timnas Indonesia memilih bergabung dengan klub BRI Super League 2025-2026. Ketujuhnya adalah Jordi Amat ke Persija Jakarta, Rafael Struijk ke Dewa United, Jens Raven ke Bali United, Tom Hai dan Eliano Rangers ke Persib Bandung, Shane Patinama ke Persija, dan Dion Marks ke Persib. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi langkah yang diambil para pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Meski PSSI adalah pihak yang menaturalisasi ketujuhnya dengan kepentingan supaya bisa membela Timnas Indonesia, ia tetap membebaskan masa depan Dion Marks DKK. Yang seperti kami sampaikan, pertama ini pilihan mereka. Kami tidak bisa tahan mereka. Kami tidak gaji mereka. Mungkin beda kalau kami yang menggaji mereka. Pasti bisa diarahkan. Tapi ini soal pilihan mereka dan hak asasi mereka juga. Kami tidak bisa tahan, jelas Arya. Arya menduga para pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu tertarik berkancah di BRI Super League karena naiknya level kompetisi yang dibuktikan bisa mendatangkan pemain level Eropa. Mungkin karena banyak pemain naturalisasi datang, kualitas liganya naik sehingga membuat pemain-pemain naturalisasi mau datang, ucap Arya. Tidak hanya pemain naturalisasi, banyak juga pemain top yang mau datang karena kualitas kita, tutur tangan kanan Ketua PSSI Erick Thohir tersebut. Setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, John Hartman langsung bergerak. Pelatih yang berusia 50 tahun tersebut melakukan safari ke beberapa klub BRI Super League. Mulai dari Persita Tangerang, Persija, hingga sekarang berkunjung ke Bali United Training Center pada Rabu 28 Januari 2026. Kunjungannya tersebut dilakukan secara tertutup, dan awak media tidak bisa meliput. Dari informasi, John Hartman ternyata baru pertama kali ke Bali. Selama di Bali United Training Center, ia sempat berkeliling untuk melihat berbagai fasilitas yang dimiliki klub berjuluk Serdadu Tridatu tersebut. Ya, tempat ini sangat fantastik, dan saya pertama kalinya ke Bali, lalu melihat fasilitas yang begitu luar biasa. Saya melihat ada standar sepak bola yang baik di Bali, dan berharap dalam waktu mendatang, Timnas Indonesia akan berlatih di sini, ungkap John Hartman melalui rilis dari Bali United. Sama seperti era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, John Hartman ingin melakukan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali United Training Center karena adanya fasilitas penunjang yang memadai. Pemusatan latihan kemungkinan dilakukan sebelum Timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2026 atau pada Maret mendatang. Pelatih yang memiliki catatan mentereng sepanjang kariernya ini pun membandingkan perkembangan klub yang ada di negaranya dan kembali memuji tim asuhan Johnny Johnson tersebut. Tim top di Liga Inggris pun memiliki standar pusat pelatihan yang baik, begitu juga dengan akademi mereka yang terus berjalan dengan dukungan sebuah tempat latihan yang baik, ucapnya. Apa yang dilakukan oleh Bali United sejauh ini sangat luar biasa dengan melihat perkembangan sepak bola di luar, seperti Inggris dan negara sepak bola lainnya. Tambah mantan arsitek Timnas sepak bola wanita Selandia Baru ini. John Hartman dikontrak PSSI dengan durasi 2 tahun untuk menangani Timnas Indonesia. Ada opsi juga diperpanjang hingga 2030. Targetnya selain di Piala Asia 2027, skuad Garuda diharapkan mampu lolos ke Piala Dunia 2030. Pembinaan usia muda menurut John Hartman bisa menjadi salah satu fondasi yang kuat sebagai proses yang berjalan dalam mendukung perkembangan sebuah tim. Saya pikir dengan memiliki tempat latihan yang bagus ini akan memudahkan dalam pengembangan pemain muda. Sebab inti dari pengembangan pemain itu sendiri, selain talenta adalah dukungan berupa fasilitas latihan yang baik, ucapnya. Pelatih yang berusia 50 tahun tersebut juga mengirim pesan kepada supporter dan seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengatakan Timnas Indonesia baru akan memulai perjalanan panjang dengan tujuan untuk bisa ke Piala Dunia 2030.
Kita adalah bagian dari cerita untuk negara ini. Saya berjuang bersama tim di ruang ganti dan lapangan, sementara kalian sebagai supporter akan mendukung di belakang kami. Semuanya pun memiliki kontribusi yang sama untuk negara Indonesia. Tutupnya. Pemain timnas Indonesia, Shane Patinama, mengaku kecewa tak bisa ikut memperkuat skuad Garuda dalam ajang FIFA Series 2026. Sebagaimana diketahui, ajang berskala internasional yang diikuti oleh 48 tim anggota asosiasi FIFA itu diagendakan bergulir pada Maret mendatang. Turnamen tersebut bakal menjadi salah satu tugas pertama John Hartman di skuad Garuda. Dia baru ditunjuk sebagai pengganti Patrick Kluivert yang cabut selepas kegagalan di kualifikasi Piala Dunia pada Oktober silam. Sayangnya Patinama tak bisa ikut mendampingi debut Hartman dengan timnas Indonesia di FIFA Series. Pemain berusia 27 tahun itu terkena skorsing saat di kualifikasi Piala Dunia di Arab Saudi. Terkait itu Patinama pun terang-terangan mengaku kecewa. Saya tahu siapa yang akan menjadi lawan kita di FIFA Series, tapi satu hal yang pasti bahwa saya tidak akan bermain karena saya terkena skorsing, ujarnya kepada awak media. Saya terkena hukuman 4 pertandingan karena melawan wasit di Arab Saudi. Jadi saya sedikit kecewa karena tidak bisa main, imbuhnya. Shane juga tak menampik bahwa dia menyesali sikapnya ketika itu. Dia merasa tidak seharusnya melawan wasit agar tetap bisa memperkuat timnas Indonesia. Saya ingin bermain di laga itu, di FIFA Series, tapi mungkin saya seharusnya tidak melawan wasit. Tapi itu sudah lewat, jadi tidak apa-apa, pungkas Shane lagi. Terlepas dari itu, Shane berjanji bakal menonton pertandingan timnas Indonesia. Kebetulan dia saat ini menetap tanah air karena bergabung dengan klub BRI Super League Persija Jakarta. Tapi sekarang saya di sini, saya bisa menontonnya, pertandingannya, jadi itu bagus, kata Patinama lagi. Ini juga akan menjadi kali pertama bagi pelatih John Hartman menangani timnas Indonesia. Jadi pelatih bisa melihat pemain, pemain bisa melihat pelatih, dan gaya bermainnya, tandas dia. Untuk diketahui, kepindahan Shane Patinama ke Persija Jakarta menambah panjang daftar pemain diaspora timnas Indonesia yang banting setir ke liga lokal. Sebelumnya Jordi Amat ke Persija Jakarta, Tom Hai dan Eliano Rangers ke Persib Bandung, Rafael Struijk ke Dewa United, hingga pemain muda Jens Raven ke Bali United, sudah lebih dahulu bertolak ke tanah air. Mengenai proses adaptasinya bersama Macan Kemayoran, Shane pun mengindikasikan dirinya tak begitu kesulitan. Hal itu lantaran ada banyak pemain Persija Jakarta yang sudah sangat dia kenal setelah sama-sama berjuang di timnas Indonesia. Saya sudah kenal beberapa pemain, seperti Witan Sulaiman, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan sekarang waktunya untuk mengenal pemain lainnya, ujar Shane saat mengikuti sesi latihan Persija Jakarta di Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Rabu 28 Januari 2026. Adaptasinya berjalan lancar, mereka sangat baik pada saya, tambah mantan penggawa KAS Yupen itu. Wacana naturalisasi kembali mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Kali ini, dua pemain yang santer diperbincangkan adalah gelandang Madura United Jordi Weherman dan pemain sayap Bangkok United Ilyas Al-Hafd. Keduanya disebut-sebut masuk dalam proyeksi penguatan timnas Indonesia menghadapi padatnya agenda internasional sepanjang tahun 2026. Jordi Weherman menjadi figur yang paling banyak disorot. Pemain tengah dengan tipikal box-to-box secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Ia menilai kesempatan mengenakan jersey merah putih sebagai sebuah kebanggaan tersendiri. Dari sisi teknis, Weherman dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan melalui kemampuan mengatur tempo permainan, distribusi bola, dan pengalaman bertanding di level kompetitif. Selain itu, nama Ilyas Al-Hafd juga kembali mencuat ke permukaan. Winger yang saat ini berkarir di Liga Thailand tersebut dinilai memiliki atribut yang dibutuhkan timnas, seperti kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menembus pertahanan lawan melalui duel 1 lawan 1. Kehadirannya diyakini dapat memperkaya opsi arangan di lini depan. Kendati isu ini berkembang luas, hingga kini PSSI belum memberikan konfirmasi resmi terkait proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Pemain naturalisasi Malaysia, Rodrigo Holgado dan Gabriel Palmero, bereaksi setelah CAS menanggungkan sanksi dari FIFA.
skandal seputar naturalisasi ilegal yang melibatkan 7 pemain timnas Malaysia kini memasuki fase baru. Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, telah membuat keputusan terkait status para pemain tersebut. Pada Senin 27 Januari 2026, CAS mengabulkan permohonan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk menangguhkan eksekusi hukuman yang dijatuhkan FIFA kepada para pemain naturalisasi tersebut. FAM ingin menginformasikan bahwa CAS telah mengabulkan permohonan penangguhan eksekusi yang diajukan oleh 7 pemain timnas nasional, yaitu Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, John Irazabal, dan Hector Hefel. Demikian pernyataan resmi dari FAM. Keputusan ini berarti bahwa larangan 12 bulan dari semua aktivitas sepak bola yang dijatuhkan FIFA kepada 7 pemain Harimau Malaya tersebut ditangguhkan sementara. Mereka diizinkan untuk melanjutkan karier mereka dan berpartisipasi dalam aktivitas apapun terkait sepak bola sampai keputusan akhir bandingan di CAS dibuat. Ketika Anda tidak menduganya, matahari muncul. Never scored at Stamford Bridge before, so it's always nice to add a new ground. How was it with both of Ini those? juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru. Saya percaya kita akan mencapai. Ya kita lihat ada 2 pemain, tapi sebelum salaman saya nggak mau komen nanti. Daftar pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia mungkin akan bertambah, sebab paling tidak ada 3 pemain asing di BRI Super League 2025-2026 yang dikabarkan siap atau sedang menjalani proses naturalisasi. Naturalisasi pemain sepak bola bukan hal baru di Indonesia. Kebijakan ini kerap menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dalam persaingan regional maupun internasional. Jalur yang ditempuh pun beragam, mulai dari garis keturunan hingga proses tinggal jangka panjang di tanah air. Dalam konteks terbaru, isu naturalisasi kembali mencuat seiring bergulirnya BRI Super League 2025-2026. Beberapa pemain asing yang tampil menonjol disebut masuk radar dan tengah menjalani proses menuju status warga negara Indonesia. Setidaknya ada 3 nama yang ramai dibicarakan. Ketiganya memiliki rekam jejak kuat di level klub, pengalaman panjang di Indonesia, serta kualitas teknis yang sudah teruji di kompetisi domestik. Siapa saja pemain tersebut? Nama Jordi Weherman sejatinya sudah lama dikaitkan dengan rencana naturalisasi. Pada 2023, gelandang berdarah Belanda ini sempat masuk daftar pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia karena memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Jakarta. Jordi Weherman merupakan produk Akademi Feyenoord, salah satu pusat pembinaan pemain terbaik di Belanda. Sejak musim 2024-2025, pemain bermatang itu memperkuat Madura United dan langsung menjadi figur penting di lini tengah. Sekarang jika PSSI menghubungi saya siap. Ya, semoga saya bisa bergabung dengan timnas Indonesia dan membantu mereka juga, karena saya pikir saya dapat membawa kualitas yang menurut saya mereka butuhkan ke tim. Pelatih timnas Indonesia John Hertman hadir langsung menyaksikan sesi latihan Persija Jakarta. Latihan Macan Kemayoran itu berlangsung di Persija Training Ground, Depok, Selasa 27/1/2026. Hertman menyebut kunjungan ke klub tidak hanya bertujuan melihat pemain di lapangan. Ia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog dengan pihak-pihak terkait di lingkungan klub. Sebelum datang ke Persija, Hertman juga telah mengunjungi Bali United. Dalam kunjungan tersebut, ia juga melakukan pembicaraan dengan manajer dan jajaran klub. Ya, tentu saja, saya rasa saya pergi ke Bali United. Saya berbicara dengan manajer mereka. Dan di Persija, saya juga berbicara dengan para ofisial, ujar Hertman kepada wartawan. Pelatih asal Kanada tersebut menegaskan bahwa proses komunikasi tidak dilakukan secara singkat. Setiap tahapan dijalankan dengan pendekatan bertahap dan terstruktur. Setelah fase pengumpulan informasi selesai, tim pelatih akan memasuki tahap berikutnya. Pada tahap tersebut, evaluasi akan diarahkan pada penentuan langkah strategis. Penting untuk berbicara dengan banyak orang. Saya mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu pemain muda mana di liga yang telah menunjukkan potensi nyata dan mampu mengekspresikan diri pada level di mana mereka mungkin mulai mengetuk pintu tim nasional, kata Hertman. Hertman memastikan dirinya siap mengambil keputusan penting berdasarkan hasil pemantauan dan komunikasi. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun fondasi timnas Indonesia ke depan.
Pengetahuan lokal sangat penting. Saya pikir para pelatih dan ofisial perlu tahu bahwa masukan mereka dihargai. Saya akan mendengarkan sebanyak mungkin orang dalam periode waktu tertentu. Pada saat yang tepat, kemudian saya akan menutup pintu itu dan siap mengambil beberapa keputusan besar, imbuhnya. Penunjukan John Hartman sebagai suksesor di kursi kepelatihan Timnas Indonesia membawa angin segar bagi publik sepak bola tanah air. Pelatih yang dikenal dengan kemampuan man management luar biasa ini diprediksi akan merombak cara bermain Indonesia menjadi lebih dinamis dan taktikal. ASEAN Cup 2026 akan menjadi ujian perdana sekaligus panggung pembuktian bagi skema barunya. Skema 3-4-2-1, fondasi kekuatan Hartman. John Hartman seringkali memulai laga dengan formasi 3-4-2-1 yang bisa berubah menjadi 5-4-1 saat bertahan atau 3-2-5 saat menyerang. Kunci dari permainan ini adalah 3 bek tengah yang memiliki kemampuan ball playing mumpuni untuk memulai serangan dari bawah, build up. Tembok kokoh Jai Itzes dan Rizky Ridho. Di jantung pertahanan, Jai Itzes akan tetap menjadi jenderal lapangan tengah. Ia akan didampingi oleh Rizky Ridho yang secara terang-terangan telah dipuji oleh Hartman atas kedewasaan bermainnya. Satu posisi bek tengah lainnya kemungkinan besar akan diisi oleh Justin Hubner atau Miss Hilgers, tergantung pada izin klub Eropa mereka di periode pramusim Juli nanti. Untuk mengisi posisi dua gelandang sentral, duet Ivar Jenner dan Tom Hay tetap menjadi pilihan utama jika tersedia. Namun Hartman mungkin akan mencoba Joey Pelupesi atau pemain lokal yang sedang naik daun untuk memberikan keseimbangan. Di sisi sayap, Sandy Walsh di kanan dan Calvin Verdon di kiri akan berperan sebagai wingback yang wajib naik turun sepanjang laga. Trident lini terang, kebebasan Marcelino. Dalam pola dua gelandang serang di belakang striker, Marcelino dan Ragnar Ortamangon akan diberikan kebebasan untuk bergerak ke ruang antar lini. Mereka bertugas menyuplai bola atau melakukan penetrasi langsung ke kotak penalti. Sebagai ujung tombak, Rafael Struijk atau bomber naturalisasi baru seperti Mauro Zilmastra diprediksi akan menjadi pilihan utama untuk memecah kebuntuan. Tantangan pemain abroad. Meskipun media Vietnam menyebut jadwal Juli-Agustus menguntungkan Indonesia karena Liga Eropa sedang libur, Hartman tetap waspada. Periode tersebut adalah waktu krusial bagi pemain untuk menjalani pramusim bersama klub baru mereka. Jika pemain kunci di Eropa absen, Hartman kemungkinan besar akan mengandalkan tulang punggung dari Liga 1 seperti Rizky Ridho, Yakob Sayuri dan Hernando Ari untuk menjaga stabilitas tim. Dengan ambisi besar untuk mencetak sejarah, John Hartman diharapkan mampu menyatukan chemistry antara pemain lokal dan diaspora dalam waktu singkat sebelum laga pembukaan melawan Kamboja pada 27 Juli 2026. Bek Persija Jakarta Shane Patinama memberikan tanggapan atas kritik yang diarahkan kepada pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Mereka berkarir di BRI Super League 2025-2026. Patinama menganggap kritik merupakan bagian dari dunia sepak bola. Ia memahami sudut pandang publik yang berharap pemain tampil di kompetisi level tertinggi. Kritik selalu ada dalam sepak bola. Saya memahami orang ingin pemain bermain di liga terbaik, ujar Patinama kepada wartawan. Pemain berusia 27 tahun itu menilai perkembangan sepak bola Indonesia perlu dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, Liga dan Timnas Indonesia saat ini berada dalam proses peningkatan. Namun kita juga harus memahami bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang. Liga dan Timnas terus membaik, kata Patinama. Patinama menyebut bahwa meremehkan kompetisi domestik memiliki dampak yang lebih luas. Ia menilai hal tersebut sama dengan merendahkan sepak bola nasional. Ketika orang meremehkan Liga Indonesia, itu sama dengan merendahkan negara sendiri. Banyak pihak bekerja keras untuk membawa sepak bola Indonesia ke level berikutnya.